Bali Express, virus corona tidak saja membawa dampak pada dunia kesehatan, tapi juga membawa dampak dari berbagai sektor. Pandemi COVID-19 ini sangat memukul dunia pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi Pulau Bali. Untuk bisa bertahan di tengah ketakutan terhadap virus ini, tentunya diperlukan berbagai upaya. Salah satunya adalah perubahan gaya hidup masyarakat di semua sektor, termasuk sektor pariwisata. Dalam sektor industri pariwisata ini, kita sudah bersama dengan orang yang tepat untuk membahasnya. Selain sebagai pelaku industri pariwisata, Ibu Ayu Agung Indah Trimafuyuda juga merupakan sekali di DPRD Kabupaten Bali. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kita mau nanya-nanya tentang bagaimana perubahan perilaku di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk memutus COVID-19 ini, kita kan perlu adanya perubahan perilaku. Seberapa pentingkah sih perubahan perilaku tersebut? Sangat penting, justru saya pikir itu hal yang memang krusial ya, karena memang pandemi ini menyerang seluruh lapisan masyarakat, dan ini adalah pandemi ini tidak hanya menyerang satu wilayah tetapi secara global seluruh dunia internasional. Jadi setelah kita ketahui apa COVID-19 ini dan bagaimana pencegahannya, paling tidak meminimumkan transfer virus itu dari satu orang ke orang lain, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah sama-sama kita ketahui dan dari WHO sendiri. Salah satunya kita tahu kayak apa yang kita lakukan sekarang, pakai masker, terus selalu mencuci tangan, dan kalaupun tidak ada akses kepada air running water atau air bersih, kita selalu menggunakan hand sanitizer, termasuk juga menjaga higienis dari diri kita sendiri seperti mandi setiap kita terekspos dengan dunia luar ya, dan juga selain mencuci tangan, kita juga harus bisa menjaga diri dan menjaga kesehatan dari makan yang bagus, tidak berarti mahal ya, tapi yang memang bisa meningkatkan imun kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan setiap langkah kita keluar di rumah, bahkan di dalam rumah sendiri. Apakah itu kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan itu apakah benar-benar sudah diterapkan kalau dilihat dari masyarakat sekarang? Kalau benar-benar sudah diterapkan, saya rasa mayoritas sudah menerapkan. Kita jarang sekali, kayak saya deh secara pribadi, sebelum kita melihat ke orang lain, kalau kita dulu keluar begitu saja, sekarang kalau nggak pakai masker itu kayaknya ada sesuatu yang salah. Kita tuh kayaknya malu keluar nggak pakai masker, apalagi ke depan umum, ke pabrik, ke pertokoan ya. Jadi ya paling yang harus kita stressing sekarang adalah memang masyarakat sudah banyak pakai masker, tapi sistem pemakaian masker itu harus benar, nggak ditaruh di sini gitu ya, atau ditaruh di jidat dan lain-lain. Jadi saya rasa sudah diterapkan juga di beberapa usaha, mayoritas itu selalu memiliki hand sanitizer atau tidak wastafel untuk mencuci tangan, temperatur gun yang kayak gitu dan lain-lain. Apakah ada kampanye khusus yang dilakukan supaya orang-orang itu melakukan gitu? Kalau kampanye khusus, saya rasa itu harus melebihi dari hanya kampanye khusus, tetapi harus dibikinkan peraturan dari pemerintah masing-masing, semua negara, semua wilayah. Salah satunya adalah law and enforcement, bahwa siapapun yang tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut dalam suatu usaha, dalam suatu lembaga, atau dalam pribadi sekalipun, itu harus diberikan peringatan ya, dan itu masing-masing dengan wewenang dari negara tersebut. Tidak hanya melakukan kampanye, tapi ya edukasi lebih penting. Jadi mengedukasi, setiap kita memberikan sesuatu arahan kepada masyarakat atau pribadi-pribadi, kita harus memberikan alasan apa tujuannya. Jadi semua orang itu melakukan tidak hanya karena takut, tidak hanya karena terpaksa, tapi karena mengerti. Buat saya tidak mau sakit, saya tidak mau orang-orang yang saya sayangi sakit dengan begitu mudahnya. Jadi kita gunakan protokol kesehatan, dan juga dengan melihat apa yang sudah terjadi ya di dunia ini, ekonomi kolaps,
dan orang-orang juga banyak yang terjangkit, baik itu yang bisa disembuhkan ataupun tidak. Jadi saya rasa itu sudah cukup memberikan edukasi kepada masyarakat secara universal. Apakah ada sanksi khusus misalnya dia tidak melakukan protokol kesehatan, apakah dikenakan sanksi tertentu? Yang kita ketahui kan sekarang saksi denda ya, walaupun itu menimbulkan pro dan kontra. Jadi saya rasa beberapa wilayah di Indonesia pun juga menerapkan. Jadi tetapi saya harap sih sanksi itu tidak kita berikan ke masyarakat terlalu keras, belum ada dengan pandemi, tetapi kembali kita edukasi lah. Jadi ada namanya 3M yang wajib memakai masker, wajib menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, dan wajib mencuci tangan. Apakah itu benar-benar diwajibkan, harus diwajibkan? Oh iya, kita sudah menjalankan itu ya, dari yang saya bilang tadi di beberapa pernyataan saya, itu memang benar-benar sudah dilakukan. Itu sekarang tinggal kembali pada pribadi atau oknum-oknum tertentu yang masih suka teledor. Mungkin saya tidak bilang melawan, tapi mungkin teledor, lupa atau lelah gitu ya. Kadang-kadang kita kalau masker pun terus terang berlama-lama gitu agak sesak juga gitu ya, suka lupa, suka refleks. Jadi saya rasa itu sudah diterapkan dan hampir mayoritas sudah. Kalaupun ada yang belum kita temui di kelompok masyarakat atau masyarakat tertentu, wilayah tertentu, itu mungkin karena kembali ke pribadinya masing-masing. Berarti Ibu yakin masyarakat itu akan patuh kalau dia mengerti? Kalau dia mengerti, kalau dia waspada, saya yakin atau tidak semua orang akan patuh. Tidak ada 100% orang yang patuh. Kalau enggak, penjara kan pasti 0 ya. Tapi ada mungkin dengan alasan masing-masing kenapa. Dan saya lihat sih seharusnya sekarang dengan kondisi ini, semoga saja masyarakat menyadari. Tapi kita juga lihat ada sekarang ini yang harus kita antisipasi adalah serangan. Tidak hanya pandemi itu mengefek kepada kesehatan, tetapi juga kepada ekonomi. Karena kita lihat banyaknya PHK dari lapisan masyarakat itu, tidak hanya ada yang sakit, tetapi banyak yang marah. Kalau pemerintah salah sedikit memberikan arahan atau memberikan keputusan, itu akan menimbulkan kekecewaan yang besar dan diekspresikan dari hal yang paling minimum, hanya komentar di sosial media atau bahkan turun ke jalan seperti yang sudah kita ketahui. Kita nggak bisa tutup mata. Jadi paling tidak kalau dulu kalau mau jadi pahlawan di zaman penjajah harus mengorbankan jiwa raga, tapi kalau sekarang cukup pakai masker kita sudah jadi pahlawan. Yang penting kita jaga kesehatan diri masing-masing, itu akan membantu menekan menekan jumlah penyebarannya. Dan semoga dengan begitu masyarakat atau dunia internasional memberikan berani untuk kembali melakukan kunjungan ke Bali. Jadi ekonomi kita bisa naik, karena jangan lupa kita sangat berpengaruh pada pariwisata. Kita disinggung sedikit tadi tentang ekonomi bisnis ya. Sekarang dari sisi bisnisnya ini, tadi Bunda sendiri sebagai pelaku bisnis. Ya. Dan bagaimana ini dalam sektor usaha itu sendiri, bagaimana ada kiat-kiat khusus untuk bertahan di pandemi COVID-19 ini? Kalau terus terang dari segi bisnis, saya selaku pengusaha saat ini saya juga mengalami hal yang hampir sama dengan mayoritas kawan-kawan kita di sektor usaha apapun, kecuali mungkin hal-hal untuk medis ya, mungkin itu yang sekarang lagi punya harapan. Tapi untuk kami di pariwisata, di UMKM, itu memang sangat sekarang itu lagi terpuruk-terpuruknya. Jadi kalau ditanya saya kiat-kiat, biasanya saya paling lancar ngomong kiat-kiat, tapi dalam pandemi ini kita sendiri pun mengalami dan kayak no way out, kayak tidak ada jalan keluar karena terlalu lama. Tapi ada satu-satunya yang bisa membangkitkan atau menyelamatkan tipis-tipis para usaha ini yang nantinya juga berefek kepada para pekerjanya, yaitu bantuan pemerintah. Jadi hanya pemerintahlah, baik dari segi
peraturan, baik dari segi undang-undang, baik dari segi action itu dengan memberikan bantuan stimulus, baik itu berupa pinjaman lunak atau memang bantuan cash, dan tidak hanya pada pengusaha tetapi pada lapisan masyarakat yang terdampak yang kehilangan kerjaan. Mereka butuh bantuan either tunai ataupun bantuan berupa kebutuhan sehari-hari. Sampai pandemi ini mulai menurun dan kita bisa melakukan kembali kegiatan ekonomi pelan-pelan. Di sektor usaha Ibu Indah sendiri apakah menerapkan protokol kesehatan? Iya, pasti. Karena kalau kita nggak nerapin protokol juga nanti customer juga bertanya-tanya, dan mereka pun tidak memiliki cukup kepercayaan untuk datang ke tempat kita. Paling minim adalah hand sanitizer, pengecekan temperatur, sama mewajibkan memakai masker, serta terus mengingatkan ketika mereka ada di dalam beraktivitas di dalam properti kita. Tentang edukasi sendiri tadi sih, bagaimana cara edukasi untuk agar masyarakat mau melakukan 3M? Bagaimana masyarakat akan melakukan? Satu, saya sudah sebut tadi adalah kita harus datang kepada tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah-wilayah terdekat mereka, karena kita ini di Bali kan sifatnya sangat komunal. Kita punya lapisan masyarakat dalam lembaga, sampai itu dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, banjar, ya, dan lingkungan terdekat. Jadi mungkin saya rasa cara edukasinya adalah satu dengan menyampaikan langsung. Saya rasa kalau untuk masalah edukasi, masyarakat pun sudah sangat mempunyai akses dalam dunia informasi dan teknologi. Informasi itu bisa mereka lihat dalam hitungan 1 menit. Apapun yang terjadi dalam 1 menit itu sudah bisa disaksikan oleh seluruh dunia melalui sosial media. Jadi kalau untuk edukasi, saya rasa masyarakat sendiri yang mayoritas memiliki akses kepada dunia sosial media, dunia maya, itu mereka akan mengetahui sendiri. Tapi yang kedua, secara resmi kembali bahwa negara ini adalah negara yang terpimpin, ya, pemerintah juga menerapkan hal-hal tersebut melalui law enforcement mereka, dan dari lingkungan terkecil sampai yaitu pada keluarga. Sebagai seorang ibu, sebagai di rumah itu sebagai seorang ayah, kita selalu mengingatkan anak-anak untuk tidak begitu banyak main di luar seperti dulu. Mau tidak mau kan sekolah aja mereka sekarang dalam laptop, dalam kotak komputer. Nah, bagaimana mereka juga pola hidupnya kita jaga, harus mandi, cuci tangan, dan lain-lain. Edukasinya itu dari rumah sampai ke ya, sampai juga pada dunia usaha kalau memang di tingkat ekonomi. Jenis edukasi yang bisa kita terapkan dari semenjak pandemi ini beredar, ya, secara global. Satu adalah dengan ya kita membuka dari sosial media, dari media cetak sekalipun, ya, terus dari media elektronik. Nah, itu adalah pribadi-pribadi kalau memang mempunyai akses pada dunia tersebut. Which is rata-rata masyarakat punya akses untuk masuk ke dalam media-media tersebut. Tetapi paling tidak secara resmi edukasi ini harus diterapkan dan dipantau bahwa edukasi ini sudah sampai ke masyarakat dari tingkat tinggi sampai tingkat lapisan terkecil, yaitu keluarga. Satu, kalau misalnya edukasi pada sekolah-sekolah itu satu, dan sekolah sangat krusial karena paling tidak semua orang di umur-umur tertentu adalah bersekolah, walaupun sekarang itu berupa online atau daring. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita di rumah tangga, paling tidak kita harus memfasilitasi di rumah itu fasilitas-fasilitas protokol kesehatan 3M itu. Satu kan kita disuruh mencuci tangan, paling tidak kita harus menyediakan, harus ada air bersih, harus ada sabun cuci tangan. Yang kedua,
pakai masker. Mungkin kalau di rumah saja mungkin tidak perlu pakai masker, tapi jangan salah, klaster penyebaran pandemi itu sekarang ada di rumah tangga. Jadi paling tidak kalau ada anggota keluarga kita sudah mulai tidak enak badan, itu harus dimengerti bahwa mereka harus melakukan isolasi mandiri. Yang ketiga satu lagi yaitu menjaga higienis diri, ya, kembali kita mandi dan lain-lain. Nah, untuk level yang lebih umum, yaitu di luar, misalnya di perusahaan, walaupun kita di perkantoran sekalipun, yang harus ada diterapkan sebelum ke kantor itu, mereka kembali, pakai temperature gun, hand sanitizer. Kembali itu saya ingatkan berkali-kali karena itulah yang kita bisa lakukan sebagai bagian dari masyarakat untuk menekan pandemi COVID ini. Nah, edukasi yang satu lagi, tidak hanya edukasi, kalau sebagai tokoh masyarakat itu kalau memang mempunyai kemampuan lebih atau mempunyai tanggung jawab lebih, kita bisa membantu program pemerintah dalam membagikan bantuan-bantuan seperti mendisinfektan rumah masyarakat. Salah satunya adalah disinfektan itu memang bukan hal yang bisa dilakukan tiap saat, tiap menit, tapi hal yang memang mau tidak mau harus dilakukan. Jadi bagian dari masyarakat, kembali yang mempunyai kemampuan lebih, yang mempunyai tanggung jawab lebih, bisa membagikan seperti masker, disinfektan, atau bahkan turun bersama masyarakat atau tokoh-tokoh dengan tentunya menjaga protokol kesehatan, memberikan edukasi, terutama di pasar, ya. Jadi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi di luar pemerintah itu pun selalu bisa mengumpulkan dan melakukan men-sharing informasi, dan juga dalam sistem Zoom meeting misalnya seperti kami nih, kalau di pariwisata, bagaimana agar pariwisata ini kembali bisa dibuka walaupun lokal dan domestik. Hal itu tidak semata-mata bisa dilakukan begitu saja, dibuka begitu saja, tetapi kita dari penggerak pariwisata menyampaikan aspirasi kita kepada pihak pemerintah, ya, bahwa keinginan kita untuk dan tidak membuka market domestik ini. Bagaimana caranya? Kita harus meyakinkan bahwa tempat kita itu aman, tempat kita itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Siapa yang mengawasi? Nah, itu kita bikin badan yang namanya verifikator. Bagaimana kriteria verifikasi itu? Nah, disitulah kita mengadakan brainstorming dari para pelaku pariwisata dan dari tim medis, dari dokter. Nah, dari situlah setelah disampaikan, dilakukan meeting secara online, itu yang kami terapkan. Dan sampai ke bagian dari kembali saya bilang bahwa di Bali ini sangat beruntung kita hidup berbasis komunal dan adat, ya. Peraturan itu tidak hanya semata-mata dilakukan di lembaga dinas, tapi juga lembaga adat yang lebih menyentuh. Jadi dari lembaga adat lah bagaimana protokol untuk kita melakukan keramaian seperti upacara agama, selimitasi apa, bagaimana melakukan masyarakat itu yang terutama kalau desa yang punya pasar misalnya, pasar itu kan lumayan klaster, ya. Nah, di pasar itulah juga selalu ada pengawas-pengawas yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pedagangnya. Jadi edukasi itu medianya banyak, dan itu edukasi itu merupakan tanggung jawab kita bersama saling mengingatkan. Jadi apa harapan Ibu sendiri untuk kedepannya? Harapan saya selaku bagian dari masyarakat, pandemi ini tentunya cepat berlalu, kita bisa lalui bersama. Harapan saya juga kepada sama-sama masyarakat, kita menjaga kondusivitas, ya. Dan harapan kami sebagai pengusaha kepada pemerintah, kami juga bagian dari pemerintah, bahwa ada bantuan-bantuan, baik itu berupa tunai, baik itu berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat yang terdampak, yang kehilangan pekerjaan, dan juga pemerintah mempunyai strategi-strategi khusus bagaimana membina hubungan yang baik, berkomunikasi dengan negara-negara tetangga untuk bisa saling membuka diri, dan juga belajar dari beberapa negara yang sudah mengalami progres dalam pandemi ini. Contohnya mungkin di Wuhan, maupun ya
di New York itu gubernurnya bisa yang tadinya klaster, karena kerjasama masyarakat dengan pemerintahnya saling menyadari dan klaster itu bisa sangat jauh diturunkan. Jadi tidak lagi menjadi negara bagian yang maksimal, malah paling minim jumlah pandeminya. Nah itu yang saya harapkan, semoga semua itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Indah. Ya. Jadi Sobat Poni Express, begitulah wawancara saya dengan Ibu Setia Yu Agung Indah Primakoida sebagai pelaku usaha juga merupakan kami di DPRD Kabupaten Bandung.